Yang ini nggak boleh gagal. So this time we cannot fail again. I think all of you here. Timnas Indonesia dulu paling dianggap remeh. Kini media Cina menyebut gaya Indonesia sangat Eropa. Again, we have to play as a team. We giving the best. Yeah, agree? Yes. Come on, we fight. Yeah, ayo. Okay, come on. 首先还是我们中国队非常的荣幸能有机会进入到18强战，进入到这个阶段都是我们亚洲最优秀的球队。 Media Cina takut kalah dari tim terlemah, Timnas Indonesia. 交手，日本是一支非常强的足球队，这毋庸置疑。对于我们来说，会精心的准备。我作为教练，从98年世界杯到现在30年，一直都在关注。 Cina masih berbahaya meski paling buncit, Timnas Indonesia wajib waspada. Hold me close till I get up. Time Timnas Indonesia sempat dianggap tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Namun setelah 3 pertandingan dijalani, mereka mulai gentar dengan kekuatan Timnas Indonesia. Cina, lawan yang akan dihadapi Indonesia mulai melihat kekuatan Indonesia. Kini mereka menganggap Indonesia kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah menaturalisasi sejumlah besar pemain internasional, menurut media Cina, Sohu, gaya permainan tim Indonesia sangat Eropa. Dengan transisi cepat antara menyerang dan bertahan serta dampak yang kuat. Ini juga menjadi alasan paling langsung mengapa mereka mampu bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia di pertandingan tersebut. 2 laga pertama jelas pemain sepak bola lainnya tidak tahu banyak tentang Indonesia dan sulit beradaptasi dengan perubahan mereka. Tentu saja hal ini yang perlu menjadi fokus Cina. Begitu ritme diambil oleh lawan-lawan Cina, timnas sepak bola Cina hampir tidak pernah mengalami perubahan ritme yang berintensitas tinggi dan akan mengalami kekalahan yang besar. Tim sepak bola nasional telah bermain melawan Indonesia beberapa kali, dengan 9 pertandingan, 6 kemenangan, 2 kali seri dan 1 kekalahan kualifikasi Piala Asia 11 tahun lalu, ketika tim nasional sepak bola bermain imbang 1-1 di laga tandang, mengalahkan Indonesia 1-0 di kandang sendiri. Bagi Cina, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertandingan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tim Tiongkok yang sudah 3 kali kalah berturut-turut ingin bersaing memperebutkan peringkat keempat babak playoff grup. Harus mendapatkan 3 poin dalam pertandingan ini. Hasil imbang saja tidak bisa diterima. Jadi tim terus-terusan kalah, pelatih Cina akan dipecat jika kalah lagi melawan Indonesia. Laga Cina melawan Indonesia akan menjadi hari penghakiman bagi pelatih Cina, Branko Ivanovic. Tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan posisi pelatih Branko Ivanovic, mereka tidak punya pilihan lain selain menang atau imbang melawan Indonesia. Branko Ivanovic bisa saja dipecat jika kalah. Pada tanggal 15 Oktober waktu Beijing, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 18 besar Asia akan menentukan. Tim sepak bola putra Cina akan kembali ke kandang untuk menghadapi tim sepak bola putra Indonesia. Laga ini akan menjadi laga terpenting bagi timnas, bukan hanya karena tim Indonesia yang menjadi pesaing Cina di kualifikasi, tapi juga karena timnas yang sudah 3 kali kalah berturut-turut. Tentu saja hal ini tidak mudah bagi timnas saat ini, jika kalah dampaknya bisa sangat besar. Timnas Indonesia, sebagai tim dengan klasifikasi terbawah di grup C, kekuatan yang ditunjukkan tim Indonesia di 3 babak pertama kurang sesuai dengan klasifikasinya. Hal ini disebabkan banyaknya penambahan pemain naturalisasi. Di laga putaran pertama, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi. Sebaliknya, dalam kurun waktu tertentu, tim Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa pandangan dunia terhadap tim sepak bola putra Indonesia. Di putaran kedua, Indonesia kembali bermain imbang dengan tim Australia di kandang sendiri. Di laga putaran ketiga yang baru saja berakhir, Indonesia mendapat hasil imbang yang kontroversial dan bermain imbang dengan Bahrain 2-2. Jika bukan karena keputusan wasit kontroversial, Indonesia pasti meraih kemenangan pertama mereka di babak ini. Indonesia tetap tak terkalahkan dalam 3 pertandingan. Meski berada di peringkat kedua terakhir grup,
namun hanya tertinggal 1 poin dari tim di depannya. Kecuali tim Jepang, tim yang tampaknya akan segera memastikan diri lolos putaran final Piala Dunia AS 2026. Hasil tersebut pun memberikan kepercayaan penuh bagi tim Indonesia. Usai sempat imbang di laga terakhir, Jai Idzes mengatakan, hasil imbang melawan Bahrain terasa seperti kekalahan, tapi tidak ada gunanya mengeluh tentang apa yang terjadi di masa lalu. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah belajar dari masa lalu dan melangkah maju, kata Jai Idzes. Ya, tim Indonesia yang sempat dianggap terlemah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sebelum babak ini dimulai, banyak orang tidak percaya dengan kekuatan timnas Indonesia. Meski berstatus sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran timnas Indonesia di Qingdao membuat takut media Cina. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga keempat grup C di Stadion Qingdao, Cina, Selasa 15 Oktober. Pertandingan yang sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang Cina versus Indonesia, kondisi kedua tim jauh berbeda. Timnas Indonesia, meski berada di posisi klasemen grup C, belum pernah merasakan kekalahan dari 3 pertandingan. Dengan torehan 3 poin, tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia dan terakhir Bahrain. Sementara timnas Cina terpuruk di dasar klasemen. Tim asuhan Branko Ivankovic itu 3 kali kalah beruntun dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2 dan terakhir ditekuk Australia 1-3. Kondisi itu membuat media Cina, Sohu, panik jelang laga melawan timnas Indonesia. Media tersebut menyebut meski timnas Indonesia di atas kertas, tim terlemah, secara ranking FIFA di grup C, tapi tim Garuda punya peluang besar mengalahkan Cina. Sebagai tim dengan peringkat rendah di grup C, Indonesia menunjukkan kekuatan yang tidak sebanding dengan peringkat mereka di klasemen berkat banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung. Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tim terlemah di grup sebelum dimulainya babak ketiga, tidak lagi puas dengan hasil imbang dengan Bahrain. Di laga tandang di Qingdao, tim Indonesia sudah mematok target untuk meraih 3 poin. Apakah timnas Cina sanggup menahan gempuran timnas putra Indonesia ini? Tulis Sohu. Sohu kemudian menyebut peluang timnas Cina untuk mengalahkan Indonesia semakin kecil. Pasalnya, Ivankovic kehilangan sejumlah pemain kunci. Setelah kehilangan Alan dan Wulei saat melawan Australia, Cina juga berpeluang tidak bisa menurunkan Fernandinho dan Xie Weneng. Duel timnas Cina versus Indonesia akan dimulai pukul 19 WIB pada Selasa malam. Timnas Indonesia akan memainkan partai penting melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, duel Cina versus Indonesia akan dihelat di Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Cina merupakan tim yang menghuni posisi paling buncit alias terakhir di grup F. Tim Naga, julukan timnas Cina, selalu menelan kekalahan dalam 3 laga, yakni melawan Jepang, 0-7, Arab Saudi, 1-2, dan Australia, 1-3. Situasi ini menempatkan Cina di dasar klasemen grup F karena belum mengumpulkan poin. Meski begitu, Indonesia jelas tak boleh memandang sebelah mata Cina. Cina jelas tak ingin kembali menanggung malu, terlebih laga kontra pasukan Garuda digelar di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Cina Branko Ivankovic tentu sudah menyiapkan rencana untuk menghadai Tom Haye dan kolega. Cina juga memiliki beberapa pemain yang pernah mencicipi karir di Eropa, seperti Alan Carvalho, Thies Brouwening, dan Fernandinho. Nama-nama di atas telah menjalani proses naturalisasi dan menjadi tulang punggung timnas Cina. Selain itu, Ivankovic menjadikan laga melawan Indonesia sebagai momen kebangkitan anak asuhnya setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi awal sebenarnya dari kampanye ini. Butuh banyak upaya untuk meraih hasil positif, ucap Ivankovic dilansir Global Times. Sejarah pun mencatat Cina bukan lawan yang bersahabat bagi Indonesia. Total, dari 17 pertemuan, Cina menang sebanyak 11 kali, sedangkan Indonesia cuma 3 kali. Adapun 3 laga lainnya berakhir dengan imbang. Kemenangan terakhir yang didapat Indonesia ketika menghadapi Cina terjadi sudah cukup lama, yakni pada 1987 atau 37 tahun silam di ajang Kings Cup. Karena itu, tak ada alasan bagi Indonesia untuk meremehkan Cina. Skuad Garuda sendiri saat ini berada di peringkat keempat grup F dengan koleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Siap disumpah jadi WNI. Darah pemain Eropa ini mendidih lihat timnas Indonesia dicurangi. Timnas Indonesia kembali akan diperkuat calon pemain naturalisasi jelang laga lanjutan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekinian, sosok yang digaet PSSI adalah Kevin Dix Bakarbesi. Ia merupakan pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek untuk klub Liga Super Denmark,
Copenhagen. Kiprahnya di dunia sepak bola Eropa sudah tidak diragukan lagi. Menariknya, ia ternyata merasakan kekecewaan yang sama ketika melihat laga kontroversi Timnas Indonesia versus Bahrain pada Kamis malam, 10 Oktober 2024 lalu. Lantas seperti apa kemarahan Kevin Dix atas jalannya kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga grup C zona Asia itu? Berikut ulasannya. Dikutip dari tayangan YouTube GL News, ternyata Kevin Dix ikut menyaksikan laga Indonesia kontra Bahrain beberapa waktu lalu. Di mana saat itu kemenangan Timnas Indonesia yang ada di depan mata harus sirna ketika wasit Ahmed Alkaf dinilai banyak pihak telah merampok 3 poin dari Timnas Indonesia. Kevin Dix mengaku tak bisa tidur akibat hasil tersebut. Hal ini membuktikan jika calon pemain naturalisasi yang baru saja bersalaman dengan ketum PSSI Erick Thohir itu benar-benar sudah punya koneksi batin dengan Timnas Indonesia, meskipun sejauh ini ia belum resmi jadi WNI. Dia, Kevin, bete apalagi dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf, yang membuat 3 poin dari Timnas Indonesia harus lepas begitu saja di waktu yang sebenarnya udah habis, jika mengacu pada masa extra time, kata Erick Thohir. Pada Erick Thohir, Kevin kembali menegaskan bahwa dirinya tidak merasa senang dengan kondisi tersebut. Dia bilang, waktu besoknya sarapan pagi karena masih melakukan interview cek badan, saya nggak happy. Nah itu poin apa? Artinya dia sama kita, ada hati di situ, ucap Erick Thohir. Dia juga sampaikan bahwa saya nonton, saya nggak bisa tidur, katanya. Padahal besok saya ada tes kesehatan katanya dan saya bete. Itu kata dia. Jadi artinya kan dia sudah menaruh hatinya untuk Indonesia, sambung Erick. Lebih lanjut sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai, bahwa Kevin Dix melihat Timnas Indonesia serius, dengan banyaknya pemain-pemain level dunia yang juga ikut bergabung. Menariknya, saat Bahrain bertandang ke Jakarta di pertemuan kedua dari kedua tim di tahun depan, Kevin Dix ini sudah dipastikan bisa bermain. Kehadiran pemain FC Copenhagen ini diprediksi bakal membuat Timnas Indonesia semakin kuat dan memperbesar potensi Garuda untuk mengalahkan Bahrain. Timnas Indonesia dipastikan akan semakin kuat ketika pemain kelas Eropa Kevin In baru-baru ini dipastikan bakal menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Kevin Dix Bakar Besi adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek untuk klub Liga Super Denmark, Copenhagen. Kelahiran, 6 Oktober 1996, usia 28 tahun, Apeldoorn, Belanda keturunan Indonesia. Kevin Dix gregetan usai nonton Timnas Indonesia dicurangi di Bahrain, jadinya bete dan gak bisa tidur. Kegagalan Timnas Indonesia meraih kemenangan di kandang Bahrain akibat kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf rupanya juga membuat calon pemain naturalisasi, Kevin Dix begitu gregetan. Timnas Indonesia gagal membawa pulang 3 poin setelah Bahrain mencetak gol pada menit 90, U9. Kejadian itu sangat kontroversial mengingat tambahan waktu sebenarnya cuma 6 menit. Padahal, Timnas Indonesia sudah memimpin 2-1 saat itu. Namun kurangnya konsentrasi lini pertahanan ditambah, kecurangan wasit, membuat Merah Putih harus puas dengan tambahan 1 poin saja dari markas Bahrain. Seluruh elemen sepak bola Timnas Indonesia kecewa. Tak terkecuali Kevin Dix yang ternyata ikut menyaksikan laga tersebut. Seperti apa pengakuannya? Pengakuan itu terlontar dari cerita Erick Thohir, Ketua PSSI yang pada Sabtu, 12 Oktober 2024, mengikuti proses naturalisasi Kevin Dix. Berbincang dengan host, ia bercerita bahwa BFC Copenhagen itu rupanya sama kesalnya seusai laga berakhir. Saya, Kevin Dix, nonton, saya nggak bisa tidur, padahal besok saya ada tes kesehatan, saya bete, kata Erick Thohir menirukan kata-kata Kevin Dix. Dalam unggahan di Instagram resmi Erick Thohir, dirinya juga menegaskan bahwa itulah pertanda bahwa darah merah putih Kevin Dix tak perlu diragukan lagi. Ngobrol banyak sama Kevin Dix 2, termasuk tentang Timnas Indonesia. Ternyata dia sangat antusias menonton Timnas lawan Bahrain, tulis Erick. Dia gregetan juga, sama kayak kita semua. Merah putihnya sudah gak perlu diragukan lagi, saga naturalisasi Kevin Dix akhirnya tuntas. Bek FC Copenhagen dengan pengalaman panggung Liga Champions itu resmi menjalani proses WNI dan siap berseragam Timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku tersebut sudah berjabat tangan dengan Erick pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Jabatan tangan itu sekaligus menandai babak Kevin Dix selanjutnya di persepak bolaan nasional, khususnya Timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix, ditulis Erick Thohir di laman media sosialnya. Kevin Dix akan menambah kekuatan di lini belakang Timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain versatile alias pemain serba bisa. Tercatat ia mampu bermain dalam 5 posisi. Tak cuma di situ saja, Kevin Dix juga bermodalkan pengalaman segudang berlaga di panggung Liga Champions,
baik itu saat membela Feyenoord maupun FC Copenhagen. Berkah timnas Indonesia usai insiden perampokan 3 poin di Bahrain, ranking FIFA tiba-tiba melejit. Timnas Indonesia diprediksi akan melejit 2 anak tangga di ranking dunia FIFA meski belum bertanding lagi. Beberapa waktu lalu, skuad Garuda mendapat pengalaman yang kurang mengenakan saat melakoni laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ketiga tersebut, anak asuh Shin Tae-yong bertanding melawan timnas Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Duel yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa, itu berakhir imbang dengan skor 2-2 untuk kedua tim. Gol milik The Pearl Divers diborong oleh Mohamed Marhon pada menit ke-15 dan 99. Sedangkan 2 angka milik tim Merah Putih dilesakan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-45 J3 dan Rafael Struijk, 74. Usai laga, semua mata dunia tertuju pada laga kontroversial tersebut. Indonesia mendapat banyak dukungan dari media-media, pundit, serta penggemar sepak bola di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan pertandingan tersebut harusnya menjadi milik timnas Indonesia. Kubu Bahrain dituding merampok kemenangan milik Indonesia yang sudah ada di depan mata. Tudingan itu muncul setelah keputusan wasit yang terlalu lama meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Pada laga itu, asisten wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit ketika laga memasuki menit ke-90. Akan tetapi, 6 menit sudah berlalu dan wasit asal Oman, yakni Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tetap melanjutkan laga hingga menit ke-90. Hingga pada akhirnya anak asuh Dragan Talajic mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-99. Gol yang dicetak Marhon itu juga memiliki indikasi offside, namun wasit Ahmed sama sekali tidak melakukan pengecekan VAR. Walhasil, Indonesia harus berpuas diri dengan hasil seri 2-2 tersebut. Hasil itu membuat Indonesia menduduki peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Sedangkan Bahrain berada di peringkat keempat dengan 4 poin. Tak hanya di klasemen grup C, hasil ini juga berpengaruh bagi tim Garuda pada ranking dunia FIFA. Berkat hasil seri itu, anak asuh Shin Tae-yong mendapat tambahan pukul 4.39 angka dan memiliki total poin 1128.56 yang membuat mereka masih bercokol di posisi 129 dunia. Namun, berkah menghampiri Rizky Ridho dan kawan-kawan usai insiden perampokan kemenangan di Bahrain beberapa waktu lalu. Melansir dari laman Football Ranking, kini tim Merah Putih naik 2 peringkat dan menduduki posisi ke-127 FIFA. Hal itu dikarenakan timnas Niger dan timnas Republik Afrika tengah mengalami kekalahan pada laga masing-masing. Niger ditaklukkan oleh timnas Angola pada laga grup F kualifikasi Piala Afrika 2025 dengan skor 0-2, Sabtu, 12 Oktober 2024. Kekalahan itu membuat timnas Niger kehilangan pukul 93 poin dan turun ke posisi 129 dunia FIFA. Sedangkan timnas Republik Afrika tengah dilibas habis timnas Maroko dengan skor 0-5 pada ajang yang sama dan harus kehilangan 274 poin serta turun ke posisi 128 dunia. Kekalahan 2 tim Afrika itu membantu Indonesia naik ke peringkat ke-127 dunia FIFA.